Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Kurniawati, NPM 216910248 dari kelas 1C PGSD. Sini saya akan membuat tugas mata kuliah pedagogi. Dosen pengampu Ibu Nur Haswinda SPD MPD yang saya hormati. Baiklah, di sini saya akan membawa materi yang berjudul Manusia sebagai Animal Educandum pada anak sekolah dasar. Manusia sebagai animal educandum ialah manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan atau bisa disebut dengan Homo educandum. Mengapa manusia dipanggil sebagai Homo educandum? Karena manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik. Animal educandum yaitu manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal educandum ialah pandangan pendidikan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang secara biologis fisik atau jasmaniah tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Mengapa manusia harus dididik? Yang pertama, anak manusia dilahirkan tidak dilengkapi insting yang sempurna untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Yang kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan untuk dapat secara tepat berhubungan dengan lingkungan secara konstruktif. Ketiga, awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani atau mencapai kebebasan fisik dan jasmani. Nah, berdasarkan pada aspek sosioantropologis bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya dan masyarakat menginginkan kehidupan yang beradab. Implikasinya, pendidikan memerlukan personalisasi peranan sosial budaya dalam rangka transmisi budaya, internalisasi budaya untuk transformasi dari organisme biologis ke organisme yang berbudaya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. C. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Aliran-aliran itu meliputi: pertama, aliran empirisme, bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Kedua, aliran nativisme, bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. 3. Aliran naturalisme. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. 4. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Nah, itulah aliran-aliran yang dimaksud pada pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat ambil dari materi ini ialah manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi itu adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak siap mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan di mana ia berada. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik
karena manusia pada saat dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali, sehingga dia membutuhkan orang dan dia juga memerlukan pengajaran dari seorang pendidik untuk dia mengasah otak dan akal yang telah ia miliki. Sekian, terima kasih materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau kalimat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.